kita akan membuat aplikasi absensi siswa dengan menggunakan database spreadsheet dan App Inventor. Jika pada absensi siswanya kita masukkan nama, kelas, dan pertemuannya, bakal muncul di database spreadsheet-nya seperti ini. Langsung saja, pertama-tama kita buat dulu project baru. Setelah itu masukkan label dan edit sesuai yang kamu inginkan. Setelah itu masukkan label lagi untuk nama siswanya. Setelah itu masukkan text box, masukkan label lagi untuk kelas. Setelah itu masukkan text box. Setelah itu masukkan lagi label untuk membuat pertemuannya. Setelah itu kita akan menggunakan spinner untuk pilihan-pilihan pertemuannya. Dan untuk menyimpannya kita menggunakan button. Kemudian rename buttonnya menjadi simpan. Kemudian rename juga textbox satunya menjadi nama. Lalu rename juga textbox 2-nya menjadi kelas agar mudah pada saat pembuatan blognya. Kemudian ketik web pada palette untuk mendapatkan icon webnya, dan rename web menjadi web simpan data. Kemudian spinnernya kita isi agar pada saat spinnernya diklik banyak pilihannya seperti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya. Setelah selesai mengisi elemen spinner, langsung saja klik blok yang ada di ujung kanan. Lalu kita akan memanggil button simpannya, cari simpan. Kemudian ambil button kliknya. Terus cari web URL-nya. Karena URL yang panjang, ambil join pada teks. Kemudian susun seperti ini. Karena yang dibutuhkan stringnya lebih dari 2, maka stringnya pindahkan sampai ada 7 buah. Kemudian duplikat aja dan susun lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu untuk
nanti ngisi URL-nya ya. Setelah itu klik web, simpan datanya, cari call web simpan data Unicode untuk memasukkan kodenya. Duplikat aja karena untuk kelasnya juga. Untuk spinner ambil aja spinner selection. Lalu cari di nama teks, lalu taruh di situ, dan kelasnya juga kelas teks taruh di situ juga. Kemudian cari call web simpan data get, lalu taruh di bawah set web URL. Kemudian buka Google Spreadsheet-nya. Lalu ganti nama Google Spreadsheet-nya jadi absensi siswa. Lalu klik alat yang ada di menu dan klik buat formulir. Pertanyaan tanpa judulnya kita ubah menjadi nama siswa. Kita buat jawaban singkat saja. Kemudian klik tanda tambah untuk mendapatkan pertanyaan. Buat kelas, kemudian pilihan ganda juga jadi jawaban singkat. Kemudian klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan lagi. Kemudian ubah jadi pertanyaan ke, lalu pilihan bergandanya diubah menjadi jawaban singkat juga. Setelah selesai, lalu klik lainnya atau titik yang ada di situ, kemudian klik dapatkan link yang sudah terisi. Setelah itu copy link yang ada di situ sebelum pretil garis miringnya itu di copy dari garis miring, lalu pastikan di situ. Jangan lupa di bagian akhirnya tambah form response. Lihat di bagian terakhirnya ada form response, harus ditambahin. Lalu isi nama siswanya, misalkan XXX, kelasnya 12, pertemuannya buat atau satu atau apapun, baru dapatkan link, baru saling link, lalu buka atau pastikan di new tab, atau bisa juga buka dan pastikan di notepad. Yang perlu diperhatikan, copy dan entry titik nomornya sampai sama dengan, kemudian copy, lalu pastikan ke situ. Untuk yang pertama, n-nya kita ubah menjadi if atau tanda tanya. Kemudian kita kopikan lagi, copy lagi yang sebelahnya, baru pastikan di situ. Untuk yang ini n-nya tidak perlu diubah. Kemudian kopikan lagi yang terakhirnya dari n sama
sama dengan, lalu kepastikan lagi di situ. Ini juga akhirnya tidak perlu diubah. Kemudian kita bikin notifikasinya kalau data itu berhasil disimpan dengan mengambil web simpan datanya. Setelah itu panggilkan notifiernya. Kemudian diisi dengan komen. Ketik bahwa data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya mari kita tes dengan mengkonekkan iCompany dari handphone. Klik yang di presetnya itu yang form response satunya ya, yang udah kita buat. Kemudian klik di situ ya, masukkan nama, kelas, dan pilih pertemuannya, pertemuan keberapa. Kemudian klik simpan dan data berhasil masuk ke dalam database spreadsheet.